ini apa. Namun, ada beberapa faktor pencetus yang sudah dapat diidentifikasi mengapa atau menimbulkan terjadinya asma. Nah, pembuluh pernafasan pada pasien yang asma apabila terjadi serangan, maka akan timbul penyempitan. Penyempitan seperti gambar seperti ini, dan inilah yang menimbulkan suara seperti mengi ya, ngik, 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 seperti itu. Nah, dulu saya juga penderita asma dan sampai sekarang asma saya terkontrol dengan baik. Jadi pada saat saya asma, dulu dokter paru yang merawat saya suka bercanda sama saya. Lucy, dalam jarak 1 meter saya bisa mendengar suara mengi kamu. Cantik-cantik kok mengi. Nah, itu yang saya ingat. Saya nggak mau cantik, tapi mengi. Saya maunya cantik saja, titik, nggak pakai mengi. Makanya saya berusaha keras untuk bisa mengontrol asma saya. Kenapa? Karena asma tidak mungkin bisa disembuhkan, tetapi dapat dikontrol dengan baik apabila kita mengikuti edukasi yang diberikan dan mengikuti tata laksana terapi yang diberikan. Nah, inilah yang akan kita berikan kepada pasien-pasien asma. Nah, sebenarnya kalau dilihat lagi secara garis besar, sebenarnya kepatuhan pasien pada penata laksanaan asma ini dipengaruhi apa saja sih? Ya, salah satunya adalah dipengaruhi bagaimana teknik penggunaan inhaler pada pasien. Nah, saya punya cerita menarik tentang teknik penggunaan inhaler. Ada beberapa kali kesempatan pada saat itu kita workshop dengan teman-teman sejawat di apoteker daerah. Jadi pada saat itu kita ada studi case, ada pasien yang asma, kemudian apoteker memberikan edukasi terkait penggunaan inhaler. Nah, surprise-nya adalah ternyata teknik penggunaan inhaler sendiri belum bisa dipahami oleh apoteker. Jadi bagaimana apoteker bisa mengedukasi pasien tentang teknik penggunaan inhaler dengan benar apabila kita sendiri belum mampu mendemokan atau mengedukasi atau menggunakan inhaler tersebut dengan benar. Ada beberapa kendala kalau di lapangan, mungkin satu, tidak adanya alat bantu, sehingga kadang-kadang pada saat kita mengedukasi pasien, kita kesulitan. Jadi kalau misalnya kita menemukan pasien, kita bilang, Pak, cara menggunakan inhaler, misalnya contoh Ventolin ya, yang sering dipakai sebagai pelega untuk asma pasien. Jangan lupa ya Pak, dikocok dahulu, terus kemudian Bapak gigit, buka mulut, sebelum hembuskan nafas dulu, kemudian Bapak gigit, setelah itu Bapak tarik, setelah itu Bapak lepas. Itu akan sulit sekali dicerna oleh pasien. Kenapa? Karena dia tidak melihat apoteker mendemokan penggunaan alat. Nanti mungkin di sessionnya Dr. Weni akan dijelaskan lebih lengkap bagaimana teknik penggunaan inhaler. Tetapi apabila nanti pada saat praktek teman sejawat mengalami kendala tidak ada alat bantu, tidak usah risau. Kenapa? Karena sekarang banyak sekali video-video YouTube yang bisa kita tunjukkan kepada pasien tentang penggunaan alat inhaler dengan benar. Tentunya teman sejawat harus memilah literatur mana nih yang teman sejawat akan gunakan, karena banyak sekali referensi di Google yang bisa kita ambil, tapi belum tentu itu memberikan informasi yang benar. Jadi hati-hati dalam mengambil referensi di dalam searching internet. Nah, apalagi yang menjadi masalah dalam penata laksanaan pasien asma? Ya, biasanya pasien asma kalau sudah tidak merasa sesak, dia sudah merasa sembuh. Artinya kemudian dia lupa menggunakan. Pada saat dia sesak, tentunya dia tidak akan pernah lupa menggunakan. Kenapa? Karena sesak itu tidak nyaman sekali. Jangankan kita mau melakukan aktivitas, berbicara saja sudah sulit sekali. Jadi kelemahan pada penata laksanaan pasien asma, ketidakpatuhannya biasanya salah satu faktornya muncul karena pasien sudah merasa sembuh sehingga dia lupa menggunakan obat-obatannya. Lalu, hal lain yang menimbulkan atau menyebabkan penata laksanaan pasien asma ini menjadi gagal adalah pengetahuan pasien terkait penyakit dan pengobatannya. Nah, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengetahuan pasien terhadap penyakit dan pengobatannya? Tentunya kita, yaitu peranan kita sebagai apoteker dalam memberikan konseling dan edukasi. Jadi kita harus menyiapkan waktu, menyediakan waktu untuk berbicara dengan pasien, untuk mendengarkan pasien, bahkan pada pasien yang sudah menggunakan
alat inhalasi atau obat-obatan asma dalam jangka waktu yang lama pun, kemungkinan tidak terkontrolnya asma bisa terjadi karena seiring dengan waktu penggunaan yang sedemikian lama, ada beberapa step yang dilupakan oleh pasien. Jadi kalau kita memberikan konseling, kita bagi menjadi dua. Satu, konseling pada pasien asma baru, kedua, konseling pada pasien asma yang sudah lama. Tentunya kalau pemberian konseling pada pasien asma, pasien baru asma yang mendapatkan terapi, tentunya kita tidak sama dengan pada saat kita mengedukasi pasien asma yang sudah menggunakan alat inhalasi yang lama. Jadi kalau pada pasien yang asma baru, kita menerapkan, kalau saya menerapkan tiga hal, yaitu lihat saya dahulu, setelah itu lakukan bersama, setelah itu saya akan melihat Bapak untuk menggunakan. Kenapa? Karena pada saat melihat saya dan kemudian dia membawa memorinya kembali ke rumah belum tentu benar. Jadi lihat dahulu, lakukan bersama, setelah itu lihat pasien menggunakan. Dan itu memastikan bahwa step-step yang diberikan dipahami oleh pasien dengan benar. Nah, bagaimana apabila pasien itu sudah lama menggunakannya? Tentunya kalau pada pasien yang sudah lama menggunakannya tidak perlu kita mendemokan dari awal. Kenapa? Karena pasien tersebut sudah memahami cara penggunaan. Tetapi seperti saya sampaikan, seiring dengan waktu pasien tersebut bisa lupa, bisa melewati satu step, dua step. Bahkan saya yang sangat mahir sekali menggunakan pengontrol saya, kadang-kadang dalam tanda kutip saya sengaja melewatkan satu step. Misalnya, contoh berkumur dengan alasan tidak ada air dan sebagainya. Nah, resiko-resiko yang terjadi itulah yang harus diedukasi kepada pasien. Jadi kalau untuk pasien yang lama, minta waktu kepada pasien untuk mendemonstrasikan bagaimana menggunakan alat inhalasinya step by step sambil kita melihat. Apakah ada step yang terlewat ataukah ada step yang dilakukan dengan tidak tepat. Jadi edukasinya akan berbeda. Nah, pertanyaannya adalah, kalau pasien ternyata tidak dapat terkontrol asmanya, lalu masalahnya siapa nih? Kalau pasien tidak dapat menggunakan obat-obatannya dengan baik, ini salahnya siapa nih? Pertanyaan ini sering saya tanyakan kepada teman sejawat kalau kita lagi seminar offline. Jadi kalau pasien tidak patuh menggunakan misalnya obat asma, kali ini topiknya asma, kira-kira salah siapa? Banyak teman sejawat yang menjawab, salah pasiennya. Kenapa? Pasiennya udah dikasih tahu, tapi tidak mematuhi. Yakin kalau salah pasiennya? Apakah benar kita sudah mengedukasi dengan benar? Karena kalau sampai pengobatan atau penata laksanaan obat itu dilakukan oleh pasien dengan tidak benar, menurut saya itu adalah salah satu indikasi bahwa kita gagal memberikan manajemen pengobatan kepada pasien. Apapun itu alasannya. Ya, nanti kita akan bahas di slide berikut mengapa ya kita yang dianggap gagal, bukan pasien. Nah, jadi kalau ketemu pasien dengan kondisi tidak patuh, pertanyaannya adalah why? Mengapa? Kenapa? Karena tidak ada satupun pasien di dunia ini yang datang ke dokter, yang datang ke apotek, yang datang ke rumah sakit untuk menebus obat, menyediakan waktu, mengeluarkan uang, tidak ingin sembuh. Pasti tidak ada. Tapi kalau sampai kemudian dia mendapatkan obat dan ternyata tidak patuh, pertanyaannya adalah why? Mengapa? Jadi kita harus eksplor, mengapa si pasien ini tidak patuh menggunakan obat? Ini saya coba simulasikan dalam studi kasus, dan kebetulan ini juga pernah dialami oleh saya. Jadi ada pasien menelepon dengan suara yang terdengar agak berat, batuk, dan memang suaranya agak mengi gitu ya. Dan dia mengatakan bahwa dia sulit sekali tidur dengan asma yang berat, nafas yang dada yang sesak. Jadi dia duduk, kemudian dia kesulitan tidur. Nah, pasien ini ternyata selain dia menderita asma, dia juga mengalami artritis, ya, artritis. Sehingga kalau diekspor lebih lanjut, kalau kita lihat rekam mediknya, ternyata pasien ini tidak hanya menggunakan obat-obatan asma, tetapi dia juga menggunakan ibuprofen. Nah, pertanyaannya adalah ketika si pasien menyampaikan bahwa dia sulit tidur, asmanya sering kambuh,
Mengapa asmanya sering kambuh? Mengapa dia sulit tidur? Kalau teman sejawat melihat kasus seperti ini, kira-kira yang teman sejawat pikirkan apa?